Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu acara sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Bapak narasumber kita dari Damkar Kabupaten Bojonegoro. Kepada yang terhormat untuk Bapak Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan mungkin dari saya cukup sekian, nanti akan langsung dilanjut oleh sosialisasi dari Bapak Teguh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kami Turjo, Bapak Yanto, saudara kami, saya sampaikan Pak Camat, kami dulu kan sering kemana-mana satu tim kerawatan. Ada tim khusus pada sistem komunikasi kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Turjo beserta perangkat desa, wabil khusus Bapak-bapak dan ibu-ibu, relawan pemadam kebakaran, Dewa Kebakaran Desa Turjo, Kecamatan Turjo, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah berkesempatan siang hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan selamat sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara yang sangat-sangat penting, acara yang sangat-sangat bermanfaat kepada nanti Bapak Ibu. Dan ini memang suatu acara yang sangat kami tunggu dari Damkar, karena menciptakan apa yang sudah menjadi ide Bapak Kepala Desa serta perangkat dan masyarakat Turjo. Ini sebetulnya bukan hanya belum ada di Turjo, di Kabupaten Bojonegoro juga belum ada, di Indonesia pun belum ada inovasi seperti ini. Jadi upaya membentuk masyarakat, membentuk mindset masyarakat bahwasanya kita harus aman dari kebakaran, aman dari bencana, dan aman dari kejadian yang lain yang tidak kita inginkan. Wabil khusus pada aman dari sisi kebakaran, panjenengan yang upayakan ini sudah sangat-sangat luar biasa. Memang belum ada, Pak. Kalau menurut kami Damkar, kami pernah berkunjung ke berbagai tempat di belahan Indonesia yang lain, itu belum ada inovasi yang seperti ini, yang berupaya untuk merubah mindset masyarakat bahwasanya kondisi keselamatan dari kebakaran itu penting. Bahwasanya kita perlu menyiapkan alat-alat untuk penanganan kebakaran. Ini belum ada yang seperti ini di Turjo ini. Kalau boleh kami cerita, Bapak, kenapa respon timenya Damkar 15 menit sejak kami terima telepon di Mako Damkar atau di pos kalau ada kejadian kebakaran, kami tutup telepon. Maksimal 15 menit kami sudah harus berada di lokasi kebakaran, tapi dalam jarak 8,5 km dari pos Damkar. Nah, bisa kita bayangkan kalau jaraknya lebih jauh dari radius 8,5 km. Alangkah Damkar ini berjibaku tidak kalah-kalah di jalan raya. Belum lagi di satu sisi, kadang masyarakat kita ini masih belum paham, Pak. Ada sirene berbunyi rotari warna merah ini apa, biru apa, kuning ini kan kadang belum paham. Padahal kalau yang merah ini harus diprioritaskan. Kenapa? Karena ketika kita menuntut lokasi kebakaran, yang kita pikir kalau kita sebagai Damkar itu bukan hanya objeknya saja, ada enggak nyawa di dalam bangunan itu yang harus diselamatkan, itu yang paling penting. Kalau di kita Indonesia itu masih 15 menit, karena kendaraan Damkar kan membawa air, dia labil. Kalau kita lajukan dengan kecepatan di atas rata-rata 70 km per jam, bisa jadi nanti ditiupkan tubuh. Jadi resiko yang lain pasti ada. Apa yang panjenengan lakukan di Turjo ini suatu terobosan yang luar biasa. Kalau menurut pandangan kami Damkar ini suatu lompatan.
Kerucuk memang sudah benar-benar waspada kebakaran. Salah satunya dengan mengupayakan adanya semacam hidran desa kalau saya boleh artikan, tapi ini kapasitasnya kecil. Jadi kalau saya melihat kemarin, peluang potensi yang ada di desa ini betul-betul dipakai oleh Pak Kades, yang mana desa ini punya sumber air. Ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Jadi sumber air ini selain dimanfaatkan sebagai air baku gitu, untuk kebutuhan rumah tangga, juga bisa digunakan untuk menjaga desa tersebut dari kebakaran. Kenapa saya ini bilang lompatan? Karena begini, kalau responden kami 15 menit di Indonesia gitu di Singapura itu cuma 7 menit, Pak. Dan harus sudah sampai lokasi kebakaran. Kenapa mereka tidak cepat? Karena mereka tidak ada yang bawa air di mobil itu. Mereka cukup hanya membawa pompa. Nah, ini sepertinya yang akan dicoba di desa Kerucuk. Berarti kalau saya melihat Kerucuk ini ya, inovasinya sudah mengarah ke Singapura. Gimana begitu? Mungkin. Jadi kalau ada kejadian, saya kira nanti akan lebih cepat. Karena outlet yang untuk keluaran air, ya, bagaimana rencana Pak Kades tadi, akan ada di beberapa lokasi lingkungan RT. Berarti kan kalau seperti peralatan model damkar, pilar hidranya itu sudah banyak kan gitu deh. Ditunjang dengan sumber daya air yang cukup. Saya yakin kalau ada kejadian akan lebih cepat dan teratasi. Ide seperti ini Pak, saya baru menemukan di Kerucuk, dan ini memang sangat-sangat kami harapkan dari damkar. Di satu sisi nanti, ketika terjadi kebakaran di desa tetangga, itu akan sangat menguntungkan semuanya. Bahkan damkar pun tidak perlu kami harus kembali ke Makuk Damkar hanya untuk ngambil air. Yang mana kemarin Pak Kades sudah menyampaikan ke kami bahwasanya ketersediaan air di sini pun nanti juga bisa membantu warga di desa sebelah. Wabil khusus untuk kondisi darurat kebakaran. Saya tidak bisa membayangkan. Catatannya Pak Kades demikian ini yang dicatat malaikat itu entah berapa kali kebaikan yang gitu. Saya yakin itu nanti pahalanya akan luar biasa. Jadi upaya untuk menyelamatkan lingkungan kita aman dari kebakaran. Harapan kami nanti ketika materi selesai kita uji coba, semoga nanti sukses, tidak ada kendala. Kita cek seberapa kemampuan air, kemampuan alat, juga kemampuan jenengan. Jadi di awal kami menyampaikan mohon izin Pak Camat Pak Kades bahwasanya memang ada standar khusus Pak untuk volume air ketika digunakan untuk memadamkan api. Kalau di dunia damkar itu ada standar khusus. Nah, kami mencoba mengaplikasikan ini di desa, karena saya yakin standar panjenengan dengan kekuatan teman-teman dagang kan pasti beda ya. Nah, oleh sebab itu, setelah kita uji coba nanti, kira-kira pancaran air yang seberapa yang cukup untuk panjenengan. Ini harus terlatih. Jadi kalau pada peralatan standar damkar, kalau kita melihat misal di gedung-gedung bertingkat atau di tempat-tempat besar seperti gor, kan di sana ada gor hidran, Pak. Di sana pasti akan ada 2 selang 2,5 atau 2,5 T. Itu selang khusus untuk petugas damkar, karena itu tekanannya luar biasa. Nah, di samping itu ada yang namanya selang 1,5 setengah T. Itu boleh untuk masyarakat umum. Alangkah baiknya kalau masyarakat ini terlatih. Nah, ini akan kita aplikasikan ke panjenengan nanti ke depannya. Jadi minimal ketika ada kondisi kebakaran di lingkungan panjenengan, jenengan bisa lebih awal untuk memadamkan api tersebut. Jadi tingkat kerugian nanti akan semakin kecil. Jadi kalau boleh ditarik benang itu Pak, kalau punya orang berbeda, mungkin yang diupayakan damkar atau yang jenengan upayakan ini tidak akan membuat kita kaya.
tapi minimal bisa mencegah kita bisa miskin menjaga. Berbeda itu ternyata kemarin baru memikirkan, oh iya, kalau sudah terjadi kebakaran akan ada masyarakat yang miskin mendadak pada waktu itu. Ya namun ini kadang kita sudah tahu nabung buat rumah bagus, habis dalam 2 jam sering bakal dijumpai. Bahkan bangunan tembok pun bisa habis. Kemarin kami menangani kebakaran di Gojan akhir tahun kemarin. Setelah kami padamkan, kami butuh data-data dengan bisa berdasarkan semuanya. Satu rumah, Gojan selama ini belum sampai kebakaran. Baru kebakaran sekali, itu tuh rumah habis dalam 2 jam. Ternyata total kerugian waktu itu itu dari masyarakat saya itu 1,7 M. Apa gak nangis orang kehilangan 1,7 M dalam waktu 2 jam. Terus sebab itu apa yang akan dengan lakukan Pak Kadis dengan kecepatan ini suatu kegiatan yang sangat mulia. Tidak bisa membuat orang kaya, tapi minimal bisa mencegah orang jadi miskin mendadak. Itu penting. Betul. Oke, sekarang sedikit masuk ke ilmunya, Pak. Jadi PR kami ternyata banyak dari apa yang saya sampaikan Pak sama tadi. Kebakaran kecil, LPG. Seringkali terjadi, kami pun sering sosialisasi, Pak. Tapi kami juga menyadari mungkin ini belum sampai ke masyarakat pada akhirnya secara umum. Harapan kami memang kalau sudah terbentuk relawan lembaga yang kami bentuk juga sudah ada, terus termasuk desa sudah membentuk jaringan. Ini nanti jaringan di dalam kondisi aman tidak terjadi kebakaran yang bisa bersosialisasi. Contoh, Pak, sekarang kalau pakai listrik jangan dicabar-cabar baru banyak. Nanti bisa timbul kebakaran listrik. Dan kadang sering bisa masih ada satu colokan dikasih olok TV kipas angin kalau listrik restukan siapa itu dalam satu tempat. Nah, kenapa timbul kebakaran? Itu karena segitiga api. Jadi yang mungkin sudah saya pernah sampaikan ke yang dulu segitiga api. Jadi api itu kalau tidak ada 3 unsur ini tidak akan bisa terbentuk api. Harus ada bahannya atau material, harus ada oksigen, harus ada sumber panas. Jadi ketika ya ini kalau sudah ketemu ini baru bisa terjadi api. Kalau tidak ya tidak akan timbul api. Contohnya listrik. Kenapa bisa timbul kebakaran listrik? Biasanya terjadi seperti ini. Kalau di rumah kita ada instalasi listrik, berarti 2 bahan, 2 unsur sudah ada. Gitu. Kabel ini unsur bahan bakar. Oksigen kan ada Pak ya di ruangan kita. Tinggal nunggu panas. Salah satunya kalau mungkin kita melihat di alat listrik ini sudah ada tanda-tanda warna coklat atau hitam, itu berarti stop kontak jadinya itu sudah mengalami yang namanya kadaluarsa. Ini namanya. Bisa dipastikan di satu titik ini ada beban listrik yang berlebih, sehingga timbul panas yang luar biasa. Nah ini tinggal nunggu. Kalau alat ini rusak, mungkin atau tidak timbul panas lagi? Sangat mungkin. Akhirnya segitiga api tadi terbentuk. Kabelnya ada, oksigennya ada. Pada saat terjadi korslet itu akan ada lompatan suhu yang sangat cepat dan cukup tinggi, bisa mencapai 75 derajat Celcius. Nah, kalau sudah tercapai suhu 75 derajat Celcius, pada umumnya benda-benda di sekitar kita yang sudah terbakar itu pasti akan timbul nyala api. Titik nyala apinya akan muncul seperti itu. Nah, jadi mindset kita sekarang harus berubah. Listrik pun harus aman, kabel pun harus yang SNI, betul-betul SNI Pak ya. SNI itu bukan, saya sudah nanya istri bukan. Jadi kalau Pak di toko mau beli kartu minta persetujuan istri, saya sudah nanya istri, bagian. Tapi betul SNI, standar nasional.
dengan banyak kabel. Kalau kabel ini tidak standar yang harusnya dialiri oleh listrik yang salah 1300 watt gitu. Nah, kondisi kabelnya kecil. Apakah tidak akan timbul panas di kabel ini? Mungkin apa tidak? Mungkin. Nah, ini akan menyebabkan usia kabel semakin panjang. Sama kalau instalasi listrik di rumah kita yang di atas plafon. Nah, kita kan tidak pernah ngecek listrik kabel ini terbungkus paralon atau tidak kan itu. Di musim kemarau kadang ada Pak, rumah ini aman, dikira tikus itu tidak apa. Pas musim penghujan ada tetesan air ke kabel yang dikira tikus lagi. Mungkin tidak timbul gosat itu. Sangat mungkin. Ingat saya tahun ini kami sudah 5 kali menangani kasus kebakaran yang hanya atapnya saja. Yang dikasih mandi jam 2 pagi kejadiannya. Posisi hujan kan. Berarti kan bisa dipastikan itu kena tetesan air. Tentunya waktu itu penghuni di rumah itu selamat semua. Pintunya digedor, mereka berbuka, ya tidak tahu. Karena posisinya jam 2 pagi. Enak-enaknya orang tidur. Ya kalau pas bangun sholat tahajud ya mungkin masih mending lah. Kalau tidak kan ya bablas kalinya. Nah, salah satunya fungsi ronda juga itu Pak. Kalau malam minimal ada kejadian akan lebih cepat penanganan. Jadi mungkin apa-apa yang sudah jadi bisa itu kita aktifkan. Jadi proses seperti itu. Kalaupun kita ingin memadamkan api juga mudah caranya. Jadi salah satu unsur dari segitiga api tadi kita hilangkan. Karena ada yang namanya teknik isolasi. Kalau isolasi itu berarti oksigennya yang dihabiskan. Contohnya begini, ketika ada wajan, misalnya memasak ya, apinya naik, akhirnya membakar minyak. Kalau kita tidak tahu, pasti akan langsung ambil satu gayung air. Itu kalau enggak,